Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Bapak Saudara, adik-adik sekalian, Pendeta Adi Cahyono dari GKI 5 dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Saya mengajak kita menemukan sebuah tema yang mungkin cukup membuat kita penasaran ya. Dibuang sayang, disimpan jadi beban. Apakah itu? Nah, nanti kita akan dasarkan dari firman Tuhan dari kitab Mika pasal 1 ayat 6-12. Ya, nanti sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, biarlah penyertaan sungguh nyata membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Betle Afrah. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zanan. Ratapan Bet Hazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu, baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah Akzib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Dibuang sayang, disimpan jadi beban. Apakah itu saudara-saudara? Ya, seringkali kita suka menyimpan barang-barang yang kita anggap berharga, punya kenangan, sehingga kalau dibuang sayang. Tetapi barang-barang itu kalau terus disimpan dan semakin banyak barang-barang yang disimpan, maka akan bisa menumpuk, bahkan menjadi sampah yang tidak berguna, yang saya anggap tadi menjadi beban karena seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran kiasan juga. Seringkali ada sikap perilaku dalam kehidupan kita yang kadang-kadang memang ada kenangannya dan bahkan mungkin menyenangkan, tetapi itu adalah perbuatan atau tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau disebut juga dengan dosa. Hati-hati ya Bapak Saudara. Dosa itu bisa menyebar, dosa itu bisa menular dan menjalar seperti penyakit mematikan yang menggerogoti tubuh hingga dapat membunuh siapa saja. Membunuh dalam arti yang utama adalah membunuh kerohaniannya, buat semakin jauh dari Tuhan dan akhirnya hidupnya semakin berantakan, kalang kabut. Oleh sebab itu perlu disadari, demikian juga jika kita fisiknya
sakit, merusak tubuh, maka dosa pun juga bisa seperti itu. Nah, saudara, bacaan kita tadi adalah ungkapan Nabi Mika, ungkapan perasaan duka citanya dengan suara ratapan yang keras yang ia samakan dengan suara rolongan serigala dan raungan burung onta. Nabi Mika sungguh miris prihatin dengan situasi kehidupan bangsa dari Samaria sampai ke Yerusalem. Kenapa? Karena bangsa Israel menghidupi ketidakadilan, korupsi, bahkan penyembahan berhala yang membuat Allah murka, marah. Dan ini semua terjadi terus-menerus sehingga akhirnya Tuhan Allah memutuskan untuk menghukum bangsa Israel. Menariknya di sini dalam doanya tadi kalau kita perhatikan, Mika meminta untuk Yehuda tidak meratap agar tidak terdengar sampai ke Gad atau kota Filistin musuhnya Israel, sehingga mereka menjadi tertawaan. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan Mika? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari doa Mika ini? Dari ratapan Mika ini kita belajar betapa kuat dan dahsyatnya pengaruh dosa dalam kehidupan bersama. Karena itu kita harus memiliki hati yang peka dan cermat untuk menguji serta menimbang segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Minggu lalu saya khotbah tentang konsumerisme, materialisme, dan juga populisme. Yang ini harus benar-benar kita waspadai, harus kita cermati, kita harus peka. Jangan sampai godaan konsumerisme itu membuat kita akhirnya larut di dalam keserakahan, ketamakan, bahkan arogansi yang bukan hanya bisa merugikan diri kita sendiri, tetapi akhirnya membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita ataupun keluarga. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila di antara kita saat ini ada yang berada di bawah bayang-bayang atau pengaruh itu, atau bahkan mungkin sekarang sedang merasakan dampak dari apa yang sudah diperbuat di masa yang lalu, mari kita kembali kepada Tuhan. Allah kita penuh kasih dan rahmat, Allah yang senantiasa melimpahkan pengampunan bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kasih dan rahmatnya akan membuat kita mampu menanggung segala sesuatu yang harus kita kerjakan ke depan. Percayalah Tuhan akan senantiasa menopang dan menguatkan. Mari kita semakin hidup seturut dengan apa yang menjadi firman Allah, kehendak Allah, hidup dalam rencana dan karya. Untuk kita saudara secara khusus yang mungkin saat ini dalam masa-masa yang berat karena berbagai situasi keadaan yang mungkin bisa terjadi karena kelalaian kita, kealpaan kita. Saya mengundang bagi saudara untuk saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon kekuatan Tuhan, kita minta cinta dan rahmat Tuhan melingkupi kita untuk kita terus setia kepadanya, bangkit dan percayalah Tuhan akan memulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu tentang bahaya perilaku tindakan kami yang membuat kami jauh dari Tuhan, perilaku keserakahan, ketamakan, ketidakadilan, perilaku korupsi, penyembahan berhala. Di antaranya itu Tuhan yang juga bisa mempengaruhi kami adalah konsumerisme, populisme, materialisme. Tuhan, kami rindu untuk senantiasa boleh diingatkan oleh Tuhan, direngkuh oleh Tuhan dalam kerampuhan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang penuh rahmat dan penuh dengan kasih. Mampukan kami untuk terus hidup dalam jalan-Mu, walaupun mungkin saat ini ada di antara kami harus tertatih-tatih untuk bangkit, untuk pulih. Namun kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa akan menopang, menguatkan. Kami teringat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini juga harus berjuang untuk bangkit dari pemulihan kesehatan pasca operasi, dalam pengobatan, dalam upaya berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Tuhan, Kau terus menjamah mereka, untuk saudara-saudara kami, untuk Bapak Ian Christian, untuk Mama Meli,
dan beberapa orang yang sedang menjalani persiapan pengobatan kemo, uji Sumiati, dan juga beberapa yang lain yang masih harus terus menjalani tindakan pengobatan. Tuhan, Engkau hadir senantiasa dalam kehidupan mereka, terutama lewat keluarga kerabat yang merawatnya. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang di bangku sekolah yang dalam masa persiapan untuk boleh kembali belajar tatap muka. Tetap Tuhan jaga lindungi anak-anak kami, para bapak ibu guru, pendidik, pengajar, ataupun juga seluruh staf sekolah yang akan mendukung, mengupayakan agar proses pembelajaran bisa berlangsung kembali. Kami doakan Tuhan untuk pemerintahan kami dalam segala daya upaya untuk pulih dari kesehatan dan juga bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tuhan berkati setiap kebijakan pemerintah, didukung masyarakat. Terlebih juga kami berdoa untuk keamanan ketentraman bangsa Indonesia, juga bersyukur untuk penyelenggaraan olahraga PON yang boleh memberikan semangat persatuan bangsa Indonesia, terutama untuk wilayah Papua yang merasa benar-benar diakui dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan melalui pesta olahraga ini Tuhan, mereka boleh merasakan kesatuan hati sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya kasih karunia terus dicurahkan. Doa ini kami mintakan dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.